Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada di Belanda maupun yang di Indonesia, baik yang sedang mengikuti perayaan kita pada hari ini di Breda maupun yang berada di rumah masing-masing. Pada tempat pertama, saya dan Pastor Rian serta semua rekan pastor di sini mengucapkan selamat Pesta Paskah. Semoga cahaya kebangkitan Kristus membarui hidup kita, menyinari hati kita, dan membawa berkat yang berlimpah dalam keseharian kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini sebagai umat beriman kita berkumpul bersama untuk merayakan Paskah Tuhan, dan bacaan-bacaan suci akan mengantar kita untuk merenungkan betapa dahsyatnya kekuatan Paskah itu mampu mengubah, mampu membarui hidup kita. Dalam perayaan ini kita berdoa bersama untuk semua orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, mengalami peristiwa krisis atau kesusahan atau kesedihan atau tantangan atau konflik atau masalah apapun itu, supaya mereka melalui cahaya kebangkitan Kristus dapat menemukan satu harapan yang baru, satu peluang baru untuk terus menjalani dan menikmati hidup mereka. Supaya doa dan perayaan kita layak di hadapan Allah, marilah terlebih dahulu kita rendahkan hati, kita periksa hidup kita masing-masing. Dengan penuh rasa sesal, kita menyatakan tobat di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa, saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita sekalian kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, Damai di bumi kepada orang yang beriman padanya.
Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan dibangkitkan dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Rasul Paulus. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana diberitakan oleh Yesus, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus yang kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita
surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Hallelujah, hallelujah, mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikuburkan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar yang hadir di sini,
hanya terdiri dari beberapa orang. Di sayap kanan ada Pastor Rian. Lurus di depan saya ada Frater Niko, ada Postulan Elizabeth, dan juga ada Pastor kami Werner. Dan ada suster yang di sebelah saya kiri, Suster Regina. Hanya kami ini anggota komunitas yang mengikuti misa pada hari ini di tempat ini. Bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar bicara tentang kebangkitan Yesus. Namun bacaan Injil dan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul memberikan kepada kita dua karakter berbeda dari suasana batin para murid. Kalau dalam bacaan Injil, kita temukan bahwa para murid ini belum bisa move on. Ini orang yang lagi patah hati, orang yang mereka kasihi, yang mereka percayai, guru mereka ditangkap, disiksa, dibunuh, mati. Sudah begitu, jenazahnya tidak ditemukan lagi. Ya kalaulah sudah belum bisa move on, ditambah lagi dengan rasa galau dan pedih yang mendalam. Namun berbeda dari karakter bacaan pertama Kisah Para Rasul. Petrus dan para murid sangat percaya diri. Mereka tidak lagi galau, tidak lagi sedih, tetapi sungguh percaya dan sudah bisa move on lebih jauh menjadi pewarta kebangkitan Kristus. Lalu mengapa dalam bacaan pertama Petrus mengulang kembali seluruh kisah Yesus mulai dari masa kecilnya di Galilea sampai pada hari kebangkitannya? Petrus seolah menceritakan kembali seluruh kisah Yesus secara lengkap supaya para pendengarnya bisa dengar dengan utuh tanpa ada yang di skip, dan dengan itu bisa percaya. Rupanya bacaan ini diambil dalam nuansa kebangkitan supaya kita ingat setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita, seluruh peristiwa hidup kita juga menjadi satu peristiwa bersama Yesus, suatu kejadian yang berawal dari masa kecil kita sampai saat ini, dan Tuhan tetap terlibat. Jadi peristiwa kebangkitan itu bukan hanya dimaknai di ujung, tetapi satu pemenuhan kisah yang sudah dimulai sejak awal. Kebangkitan bukan satu fase di masa dewasa, tapi sudah dimulai sejak masa kanak-kanak. Itu yang mau disampaikan oleh bacaan pertama. Terus kenapa ditaruh pada masa kebangkitan? Rupanya orang lebih sering lupa, atau mungkin karena galau dia skip aja peristiwa-peristiwa yang Tuhan taruh dalam hari-hari itu. Karena itu saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu puisi dari sastrawan terkenal Indonesia, Sapardi Djoko Damono. Judulnya Hatiku Selembar Daun, yang akan dibacakan oleh saudari kita, Elizabeth. Hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi. Sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku
aku sejenak, terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi. Sebelum kau sapu, taman. Setiap pagi. Terima kasih Saudari Elizabeth. Itu puisi dari Sapardi. Dia menulis dengan mengandaikan bahwa hati kita manusia, masing-masing kita, itu bagaikan selembar daun yang jatuh. Dan seseorang ingin menyapu daun itu, ingin membuangnya, menyingkirkan dari halaman rumahnya. Tapi daun itu meminta, sabar dulu, nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang. Dan yang ingin kupandang itu sesuatu yang selama ini luput. Dan meskipun sesaat, waktu itu adalah waktu yang abadi. Dan sebelum semuanya berlalu, biarkan saya selembar daun ini menikmati masa itu. Mari kita bayangkan bahwa kita ini macam daun. Tanpa sebab ataupun ada sebabnya kita jatuh. Entah karena musim, entah karena usia, entah karena angin, entah karena dipotong, kita jatuh. Dan karena itu hati kita, hidup kita yang selembar daun itu mau disapu bersih. Karena dianggap kotor, tidak layak, menimbulkan pemandangan yang kurang sedap, atau bahkan dianggap sebagai sampah. Tapi pada saat yang sama, hati kita, hidup kita itu berteriak, minta satu kesempatan lagi, sejenak saja, untuk memandang kembali apa yang sungguh membuat hati dan hidup kita bermakna. Saya kira puisi ini mewakili suasana batin para murid. Kalaupun seluruh organisasi kemuridan itu dibongkar dengan ditangkapnya guru, dengan dianiayanya sang guru, dan guru itu juga dibunuh, para murid itu masih mau menikmati satu kenangan. Karena itu peristiwa kubur kosong yang diceritakan dalam kisah Injil ini menjadi satu pergulatan batin tersendiri bagi para murid. Kalau bisa, yang tersisa dari semua peristiwa sedih itu, yakni jenazah sang guru, kalau boleh jangan diambil dari kami. Meskipun hanya sesaat, meskipun hanya berbentuk jenazah, jangan diambil dari kami. Ini satu kerinduan yang sangat mendalam dari hati manusia. Bahwa meskipun sejenak, setiap kita rindu untuk bertemu Tuhan. Setiap kita mau disapa oleh sabdanya, dan setiap kita mau dirubah oleh rahmatnya. Kalau boleh meminta, kita pasti minta seperti suara daun dalam puisi tadi. Meskipun sejenak, biarkan kita untuk menikmati waktu kebangkitan ini. Itu kerinduan kita. Masalahnya perilaku kita beda. Tuhan itu tidak tanggung-tanggung kasih waktu, kasih pengampunan, kasih berkat, kasih peluang baru. Tapi kita selama hidup kita abaikan saja semua rahmat itu. Kebanyakan peristiwa Tuhan itu luput dari perhatian kita. Kebanyakan sapaan Tuhan, gugatannya, kritiknya, nasihatnya, petunjuknya, kita abaikan.
Boleh jadi Paskah seperti karakter bacaan pertama hari ini, suara Petrus mengajak kita kembali untuk mengenang peristiwa-peristiwa hidup kita dari awal. Supaya kita bisa merasa bahwa Tuhan telah menaruh begitu banyak rahmat. Bukan hanya sesaat, tapi sungguh berlimpah dalam hidup kita. Kita berdoa supaya cahaya kebangkitan ini tidak hanya sekejap bernyala lalu disapu bersih dan hilang meninggalkan gelap dalam hati kita. Tapi semoga cahaya itu sungguh-sungguh membuka hati kita, membarui pola pikir kita, mengubah hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi sesama yang baik lewat perkataan dan perbuatan hidup kita. Kita berdoa semoga banyak hal positif yang selama ini luput dari perhatian kita kembali kita tempatkan dalam daftar penting hidup kita. Semoga demikian. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan di tengah masyarakat. Kami mohon. Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, khususnya juga dalam penanggulangan wabah corona. Kami mohon. Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, khususnya untuk saudara-saudari kami, Feni Lalogirot, Joyce Wenas, Vicky Bulin, Yance Lalogirot, serta mereka yang menderita penyakit lainnya dan menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon. Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu engkau perbarui dan engkau pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari raya Paskah ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat Kristus Kita maklumkan kebangkitannya, kita muliakan kedatangannya, kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, biarawan-biarawati, para diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerah iman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
salah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, juga kepada kita sekalian, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah bersama-sama kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu tinggal beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita saling membagikan damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus, damai. Saudara-saudari terkasih, inilah Kristus, cahaya kebangkitan dan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan yang mengasihi saya, tetapi sembuhlah saja, maka saya akan sembuh. tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kristus, anak domba Paskah kita sudah dikurbankan. Haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya, kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali lagi, kami semua yang berada di TKP ini mengucapkan selamat Paskah kepada Anda semua yang di rumah, di tempat masing-masing, baik yang di tanah air maupun di negeri Kincirangin. Selamat merayakan Pesta Kebangkitan Tuhan. Berikut kita dengarkan pengumuman dari Sensen. Pertama-tama, kami berterima kasih atas pelayanan Pater Igo, SPD bersama Pater Ian SPD dalam misa kudus ini. Juga tak terlupakan para sukarelawan yang ikut ambil bagian dalam penyiaran misa Paskah online Keluarga Katolik Indonesia di Breda. Dan Pater Gilbert. Perayaan Misa Kudus KKI Breda kemungkinan diselenggarakan pada hari Minggu 14 Juni 2020 pukul 3 sore waktu setempat di Gereja Fransiskus Belgiaplein 4, 4826 KT Breda. Stichting Ziarah Lourdes KKI menunda penyelenggaraan ziarah tahun 2020 dan kemungkinan akan dilanjutkan di tahun 2021. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Harap maklum. Info lanjut bisa langsung ke www.stichtingziarahkki.nl. Terima kasih khusus dari saya untuk saya sebut saja suster dan frater di sini karena udah kayak biarawati orang-orang ini. Suster Regina belakangnya Pacis, Pastor Ian belakangnya SPD, Pastor Gilbert belakangnya SPD, Menir Werner belakangnya Sonder SPD, Frater Niko, terima kasih. Dan untuk postulan Cencen alias Elizabeth, terima kasih banyak untuk kelompok spontan yang sudah mau membagikan semangat kebangkitan Kristus. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati untuk menerima berkat
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Amin. Semoga karena kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan kita pada hari raya Paskah sudah selesai. Marilah kita pulang sambil membawa cinta dan damai Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pater Gilbert. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pater Rian. Terima kasih.